Shimmy, shimmy, cocoa pop. I think I like it. 긴장은 down, down. 부끄러운 말고. 어지러운 마음속에 내가 들어가. 익숙한 듯 부드럽게 내게 던져줘. Pembentukan konsep-konsep matematika. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terdapat A1, A2, A3, hingga AN yang menggambarkan pengalaman-pengalaman yang terdahulu tentang sejumlah objek yang mempunyai kesamaan yang disebut particular kind. Dari sini kita mengabstraksikan sifat-sifat umum dari objek-objek itu seperti yang ditunjukkan oleh A. Ketika sebuah abstraksi itu terbentuk, maka pengalaman-pengalaman yang lain akan mudah untuk kita bedakan apakah pengalaman itu masuk ke dalam abstraksi kita atau di luar abstraksi kita. Jika pengalaman itu di luar abstraksi kita, maka kita akan membuat abstraksi yang baru dan proses ini akan berulang-ulang, sehingga kemampuan kita akan semakin cepat dalam melakukan abstraksi. Konsep terbentuk dari sejumlah pengalaman yang memiliki kesamaan secara umum. Ketika konsep pertama terbentuk, kita bisa mengatakan contoh-contoh konsep tersebut. Sehingga semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, semakin banyak pula konsep-konsep yang kita punya. Oke, next. Pengertian konsep menurut beberapa ahli. Yang pertama, pada tahun 1989, Rosen mengemukakan bahwa konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili satu kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau hubungan-hubungan yang mempunyai atribut-atribut yang sama. Sedangkan pada tahun 1998, Woolfolk mendefinisikan konsep sebagai suatu kategori yang digunakan untuk mengelompokkan ide-ide, peristiwa-peristiwa, orang-orang, dan objek-objek yang similar atau serupa. Nah, pada tahun yang sama dengan Rosen, yaitu pada tahun 1989, Flavor juga mengemukakan dimensi-dimensi dari konsep yang sekaligus dapat digunakan untuk membedakan konsep-konsep yang meliputi 1. Atribut. Nah, atribut suatu konsep mengacu pada kekhususan atau ciri-ciri umum yang menyebabkan kita memasukkan contoh-contoh dalam kategori yang sama. Setiap konsep mempunyai sejumlah atribut yang berbeda, dapat dari segi bentuk, pola, warna, atau fungsi. 2. Struktur. Struktur menyangkut cara terkaitnya atau tergabungnya atribut-atribut, yaitu secara konjungtif, disjungtif, atau relasional. Konsep-konsep konjungtif adalah konsep-konsep di mana terdapat dua atau lebih sifat-sifat sehingga dapat memenuhi syarat sebagai contoh konsep. Nah, sedangkan konsep-konsep disjungtif adalah konsep-konsep di mana satu dari dua atau lebih sifat-sifat harus dimiliki agar memenuhi syarat sebagai contoh. Sedangkan konsep-konsep relasional menyatakan hubungan tertentu antara atribut-atribut konsep. Selanjutnya, 3. Keabstrakan. Konsep-konsep dapat berbentuk konkret dan dapat pula berbentuk abstrak. Misalnya, konsep tentang segitiga dapat dikonkretkan sebagai konsep keinginan, adalah abstrak. 4. Keinklusifan. Keinklusifan dapat ditunjukkan dengan sejumlah contoh-contoh yang terlibat dalam konsep tersebut. Konsep segitiga diperkenalkan kepada siswa melalui contoh-contoh. Mula-mula mereka diberikan satu contoh, kemudian diberikan contoh-contoh yang bervariasi. Misalkan siku-siku, sama kaki, sama sisi, lancip, dan kumpul. Sehingga konsep mereka tentang segitiga menjadi lebih luas. Next, 5. Generalitas.
Bila diklasifikasikan, konsep-konsep dapat berbeda dalam posisi superordinat atau subordinat. Makin umum suatu konsep, makin banyak asosiasi yang dapat dibuat dengan konsep-konsep lainnya. Misalnya, konsep persegi panjang merupakan subordinat dari konsep segi empat. Sebaliknya, konsep segi empat merupakan superordinat dari konsep persegi panjang. 6. Ketepatan. Ketepatan suatu konsep menyangkut apakah ada sekumpulan aturan-aturan untuk membedakan contoh-contoh dari non-contoh suatu konsep. Nah, sekarang yang terakhir, yaitu kekuatan. Kekuatan suatu konsep ditentukan oleh sejauh mana orang setuju bahwa konsep itu penting. Oke, next. Konsep dalam matematika. Konsep dalam matematika adalah salah satu objek kajian langsung matematika yang bersifat abstrak selain fakta, operasi, dan prinsip. Pada tahun 1981, Bell mengemukakan bahwa konsep dalam matematika adalah ide abstrak yang memungkinkan kita untuk dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan objek atau kejadian dan menerangkan apakah objek atau kejadian itu merupakan contoh atau bukan contoh dari ide tersebut. Misalnya, segitiga adalah nama suatu konsep abstrak, yang dengan konsep itu, sekumpulan objek dapat digolongkan sebagai contoh segitiga atau bukan segitiga. Nah, dalam matematika dikenal adanya konsep verbal dan konsep nonverbal. Konsep verbal adalah konsep-konsep yang ditandai dengan adanya pernyataan yang menunjukkan sebutan dan dipelajari melalui perpaduan konsep. Sedangkan konsep nonverbal adalah konsep yang diperoleh dengan mengabstraksi contoh-contoh dan dipelajari melalui pembentukan konsep. Konsep nonverbal dapat berubah menjadi konsep verbal jika dan hanya jika ada nama atau sebutan untuk konsep itu yang telah dikenal secara luas, untuk memudahkan seseorang yang memiliki konsep itu berkomunikasi satu sama lain. Contohnya, konsep segitiga sama sisi dapat diperkenalkan secara nonverbal dengan memberikan contoh-contoh, dan selanjutnya peserta didik melakukan abstraksi sebagai proses pembentukan konsep. Tetapi dapat pula diajarkan secara verbal dengan langsung memberikan definisi dan dipadukan dengan konsep lain. Seperti, segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisinya sama panjang. Selanjutnya, pembentukan konsep. Pembentukan konsep mengarahkan ketajaman dari sifat-sifat umum kelas, objek-objek, atau ide-ide. Kita akan melihat bagaimana pembentukan konsep yang menghubungkan bentuk-bentuk visual dari bentuk-bentuk asli dan item-item semantik. Ciri-ciri konsep akan dipusatkan pada hukum-hukum relasi yang merupakan keistimewaan konsep. Mengenai pembentukan konsep dalam matematika, pada tahun 1976, Krutetsky mengemukakan 4 cara, yaitu 1. Abstraksi, misalnya pembentukan konsep bilangan. 2. Idealisasi, misalnya kerataan suatu bidang dan kelurusan suatu garis. 3. Abstraksi dan idealisasi, misalnya pembentukan konsep kubus dan kerucut. Dan yang terakhir, penambahan syarat pada konsep terdahulu. Sedangkan mengenai jenis-jenis definisi, sebagai salah satu cara menyatakan konsep dalam matematika, pada tahun yang sama yaitu 1976, Krutetsky mengemukakan 3 jenis definisi, yaitu 1. Definisi analitik, 2. Definisi genetik, dan yang terakhir, definisi dengan rumus. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel ini merupakan langkah strategi pembentukan konsep. Next, pemahaman konsep. Kalau dalam pembentukan konsep, pembelajar mengelompokkan contoh-contoh berdasarkan kriteria tertentu
dan setiap kelompok mengilustrasikan konsep yang berbeda. Maka dalam pemahaman konsep hanya ada satu konsep dan menggunakan kriteria yang diberikan oleh guru. Peserta didik mencoba menentukan identitas dan definisi konsep itu. Pada tahun 1989, Brunner mengembangkan 3 strategi pengorganisasian pengajaran pemahaman konsep, yaitu 1. Model penerimaan. Model penerimaan mengacu pada strategi pengorganisasian contoh-contoh konsep dan memberi tanda ya bila contoh itu menjadi contoh konsep dan tanda tidak bila contoh itu bukan contoh konsep. Kedua, model pilihan. Model pilihan mengacu kepada strategi pengorganisasian contoh-contoh konsep tanpa memberi tanda ya atau tidak. Dan yang terakhir yaitu model dengan contoh yang tidak terorganisasi. Model contoh yang tidak terorganisasi mengacu pada strategi pemahaman konsep dengan menggunakan contoh-contoh yang tak terorganisasi dalam lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Next, pengajaran konsep matematika. Untuk pembelajaran konsep matematika, pada tahun 1990, Rus Effendi mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi mudah atau sulitnya orang belajar konsep, yaitu 1. Kejelasan dan kekonkretan ciri-ciri utama definisi, 2. Tersedianya definisi, 3. Penyajian contoh-contoh positif, 4. Penyajian contoh-contoh negatif, dan 5. Penyajian yang simultan dilawankan dengan penyajian yang sekuensial dari contoh-contoh positif dan contoh-contoh negatif. Pada tahun 2014, Mulyana mengemukakan beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam mengajarkan konsep matematika, khususnya pada peserta didik yang berada pada tahap berpikir operasi formal sebagai berikut. 1. Pendefinisian. Membuat definisi adalah langkah yang baik karena definisi menggunakan bahasa yang sangat singkat tetapi padat dan terstruktur. Dalam mengajarkan definisi, sebaiknya dibuat bagan-bagan untuk dipelajari, karena mungkin beberapa peserta didik tidak dapat memahami rangkaian kata penting yang dapat diambil dari definisi. Untuk itu, definisi seringkali ditulis dalam bentuk pengkelasan seperti 1 adalah 2 sehingga 3. 1 diisi oleh istilah yang didefinisikan. 2 diisi istilah yang merupakan superset dari kumpulan objek dari istilah yang didefinisikan. Dan 3 diisi 1 atau lebih ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh istilah yang didefinisikan. Misalnya, jajar genjang adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar. Jajar genjang adalah istilah yang didefinisikan adalah nomor 1. Segi 4 adalah superset dari jajar genjang adalah nomor 2. 2 pasang sisi sejajar adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh jajar genjang. 2. Memberikan contoh. Contoh-contoh adalah objek-objek yang ditunjuk oleh konsep, yaitu anggota-anggota himpunan yang ditentukan oleh konsep tersebut. Contoh-contoh diambil dapat memperjelas konsep yang dipelajari, karena bersifat definitif, spesifik, dan mudah dikenal. Untuk itu diharapkan contoh yang dipilih adalah yang sederhana, kemudian siswa dituntun untuk mencari contoh-contoh sendiri. 3. Menyatakan syarat cukup. Misalnya, jika segi 4 memiliki sepasang sudut berhadapan sama besar, maka segi 4 tersebut merupakan jajar genjang. Dari uraian di atas dikatakan bahwa syarat cukup supaya suatu segi 4 merupakan jajar genjang adalah memiliki sepasang sudut berhadapan sama besar. Secara umum, syarat cukup didahului oleh kata jika, tetapi kadang-kadang digunakan istilah lain seperti asalkan, sebab, karena, dengan alasan. 4. Memberi contoh disertai alasan.
Misalnya, penyelesaian dari suatu persamaan adalah nilai-nilai yang apabila disubstitusikan pada persamaan itu menghasilkan kalimat yang bernilai benar. Untuk memperjelas konsep ini, kita dapat memberikan contoh dari konsep beserta alasannya, seperti X sama dengan 1 adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X kurang 3 sama dengan 0. Karena jika X kurang 1 disubstitusi pada persamaan kuadrat tersebut, memperoleh pernyataan 1 kuadrat tambah 1 kali 2 kurang 3 sama dengan 0 yang bernilai benar. 5. Memberi kesamaan atau perbedaan objek yang dinyatakan konsep. Cara ini menuntun siswa agar dapat membandingkan objek-objek yang ditunjukkan oleh konsep yang sedang diajarkan dengan objek-objek lain yang sudah dikenal oleh peserta didik. Mempertentangkan objek-objek yang ditunjukkan oleh konsep dengan objek-objek lain yang dapat diperbandingkan untuk menunjukkan kesamaan dan perbedaannya. Kesamaan dan perbedaan yang ditemukan akan sangat membantu peserta didik dalam memahami dan mengingat konsep yang sedang dipelajarinya. 6. Memberi suatu contoh penyangkal. Contoh penyangkal digunakan untuk menyangkal kesalahan generalisasi atau definisi. Misalnya, seorang peserta didik menyatakan bahwa trapesium adalah segi empat yang mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Salah seorang temannya diminta menggambarkan persegi atau persegi panjang di papan tulis. Lalu, guru bertanya, apakah gambar-gambar itu mempunyai dua sisi yang sejajar? Jawaban yang diharapkan adalah ya. Segera guru bertanya lagi, apakah gambar tersebut merupakan trapesium? Sesuai dengan definisi yang telah dipelajari, jawaban yang diharapkan adalah bukan. Gambar yang diberikan peserta didik tadi merupakan contoh penyangkal dari pendefinisian trapesium yang dikemukakan peserta didik sebelumnya. 7. Menyatakan syarat perlu. Untuk menunjukkan pernyataan merupakan suatu syarat perlu, biasanya digunakan tanda linguistik harus atau hanya jika. Contohnya, sebuah segi empat adalah jajar genjang hanya jika kedua pasang sisi yang berhadapan sejajar. Kedua pasang sisi berhadapan sejajar merupakan syarat perlu agar sebuah segi empat disebut jajar genjang. 8. Menyatakan syarat perlu dan cukup. Untuk menyatakan objek suatu konsep mempunyai syarat perlu dan cukup, biasanya digunakan kata jika dan hanya jika. Dengan menyatakan syarat perlu dan cukup memungkinkan peserta didik menguasai konsep dengan baik. Karena syarat cukup dapat mengidentifikasi contoh, sedangkan syarat perlu dapat mengidentifikasi bukan contoh. 9. Memberi bukan contoh. Bukan contoh suatu konsep adalah objek yang tidak termasuk dalam kumpulan yang ditentukan konsep. Bukan contoh biasanya diberikan jika siswa melupakan satu atau lebih syarat perlu dari konsep suatu objek. Misalnya, dalam menjelaskan faktor persekutuan dari dua buah bilangan, misalnya 12 dan 24, kita dapat memilih 4 dan 6 sebagai contoh faktor persekutuan dari kedua bilangan itu dan memilih 8 sebagai bukan contoh. Kita dapat menunjukkan bahwa 8 memang dapat membagi 24, tetapi tidak dapat membagi 12. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, memberi bukan contoh disertai alasan. Langkah ini setara dengan memberi contoh disertai dengan alasannya. Alasan yang menyertai bukan contoh adalah kegagalan untuk dipenuhinya syarat perlu. Memberikan bukan contoh disertai alasannya adalah langkah yang efektif dalam untuk mengajarkan konsep. Kegunaan memberikan bukan contoh bersama dengan alasannya akan nampak dengan jelas jika kita mengajar yang belajar lambat.